Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pragisna Wisay. Di sini saya akan membuat video untuk proses coding untuk tugas pemrograman web. Nah, di sini saya percepat karena ini cukup memakan waktu banyak. Jadi saya percepat untuk menghemat waktu karena setelah sesi codingnya selesai, saya akan menjelaskan alur logika dan fungsionalnya sesuai. Di sini saya langsung mulai coding untuk file index HTML yang tadi ya saya record ulang karena ada kesalahan. Ini saya struktur HTML sederhana saja dengan position yang udah dengan kelas-kelas CSS yang sudah saya note, untuk kemudian nanti saya membuat stylenya itu terpisah agar lebih mudah di-maintain dan dibaca ketika nanti suatu saat saya perlu maintain code-nya. Lalu di sini langsung ke dashboard HTML untuk halaman kedua. Ini juga sama, hanya HTML tag dan kelas CSS. Ini udah bisa diakses. Coba. Nah, udah muncul. Lalu selanjutnya saya akan membuat file stock. Langsung saja di sini saya akan menuliskan kode untuk stok HTML. Ini prosesnya saya percepat sekali lagi tadi karena saya perlu menjelaskan alur logika dan demo untuk aplikasi yang sudah dibuat nanti. Nah, untuk selanjutnya tracking HTML. Untuk data dan scriptnya udah saya pisahkan di data.js. Nah, untuk scriptnya saya langsung buat di sini dengan nama-nama variabel yang sudah saya catat sebelumnya. Untuk kemudian saya fokus coding di sini tanpa bolak-balik pindah file.
Untuk kodenya, scriptnya ini udah hampir selesai, dan selanjutnya saya akan menjelaskan website yang sudah dibuat, alurnya. yaitu di sini untuk index HTML file ini sudah menampilkan form login ya. Nah, ketika salah satunya ini kosong, ini bakal ada default untuk tolong isi sesuatu, isi password di sini karena ini sebuah input wajib require. Jadi ini juga yang email juga sama. Nah, lanjut di sini usernya admin 123 sesuai data yang diberikan. Nah, lalu di sini sudah merender halaman dashboardnya. Nah, untuk halaman dashboard, nah kebetulan saya di sini CSS-nya juga pakai library ya untuk membantu. Bukan CSS ini icon. Iconnya saya pakai CDN dari Foundation untuk icon ini juga. Jadi tidak saya simpan di file sini biar lebih cepat aja. Nah, untuk informasi bahan ajar di sini ada linknya ya, informasi bahan ajar yang render ke stok HTML di sini. Nah, ini udah di render di sini halamannya, datanya, scriptnya saya simpan di script di call.js ya untuk semuanya di sini karena input data ini perlu script ya. Jadi saya simpan di sini stok bahan ajar. Banyak tabelnya, kita tabelnya di sini menggunakan DOM dokumen, kita mendapatkan by ID stok table body ya, sini ada di HTML-nya. Lalu di sini saya looping juga kalau misalkan kondisinya si ininya lebih dari satu, maka kita looping itemnya itu daftar bahan ajar sesuai indeksnya ya. Di sini indeksnya kan 0 awalnya, terus sampai datanya ada. Nah, untuk kode nama barang di sini saya juga pakai parsing ke lowercase index of kata gitu. Jadi agar tidak ada kesalahan gitu. Jadi semuanya saya ke lowercase dulu karena JavaScript-nya tipe yang sensitif. Terus untuk lihat detail di sini bakal memuat tabel ya. Nah, kayak gini sesuai spesifikasi yang diberikan. Tapi di sini saya bingung untuk merender gambar apa karena tidak ada di datanya image, jadi ya image pakai placeholder kayak gini aja dari CDN, dan saya menampilkan data yang ada di sini. Data mana aja. Nah, ini ya. Data komunikasi JPG. Di sini ada tapi datanya di file ini tidak. Terus selanjutnya, saat saya cari ke pengantar, ini pakai ya logika searching sederhana aja, dan kemudian misalkan di sini saya mau nambahin kode MK juga, ini random aja, misalkan ke arsipan jumlahnya 23, ini lagi BNP. Nah, ketika ini berhasil, maaf ya, ini udah ada udah ada. Selanjutnya yaitu fitur untuk tour tracking. Di sini tracking datanya ini. Misal datanya yang ini aja. Yang datanya di sini Agus sesuai waktunya ada, riwayatnya juga ada. Di sini di render. Terus pause ya sesuai ya. Coba selanjutnya juga kita bakal tracking yang lain. Nah, ini udah tiba di tujuan. Sini tiba di tujuan sesuai data. Untuk logika tracking tersendiri, saya sudah. Nah, trackingnya itu saya mencari di sini. Pertama itu tombol carinya yang ini ya. Kita dapatkan dulu dokumen objek modelnya dengan mencari dengan query ID di sini saya contoh yang udah saya setting di halaman trackingnya. Terus membuat function, dan ketika ada tombol cari di sini sudah reload, saya melakukan conditional rendering di sini. Maka di sini juga mencari draw input ini ya. Ini juga ada tracking di sini. Nah, data pengiriman. Nah, data pengirimannya ini sudah saya. Nah, untuk data dan scriptnya ini karena sudah saya import di sini ya, jadi saya nggak perlu. Nah, di sini otomatis ini udah digabung di sini. Jadi saya nggak perlu
apa ya namanya, menginisiasikan data lagi di file script.js ini karena supaya lebih modular ya. Jadi ini ketika nanti dirender sama HTML ini scriptnya udah otomatis bersatu gitu ya, udah nyatu. Jadi nggak perlu kita uh, menginisiasikan variable lagi, mendefin. Ini udah bisa juga, informasi udah, histori transaksi ini nggak ada, laporan monitoring juga nggak ada. Saya buat di sini laporan akan segera hadir karena untuk spesifikasinya juga hanya ini saja. Lalu saya coba logback ya. Saya juga mau coba pakai data yang lainnya. Misal Mas Agus di sini, Agus 123. Set, set. Ini bisa. Nah, seharusnya di sini kalau sebagai user ini nggak bisa. Tapi karena ya tadi permintaannya nggak pakai role ya, jadi untuk sementara ini bisa. Tapi saya cuma mau menunjukkan kalau ini dapat login dengan pengguna yang ada di sini karena di sini datanya juga pakai data yang ada di data.js yang udah diberikan sama Bapak dosen yang terhormat. Responsifnya juga, responsifnya kayak ini udah. Walaupun sejujurnya saya untuk responsif ini karena malas login saya pakai AI. Kira-kira tampilannya seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf untuk mengirimkan videonya telat karena cukup banyak tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.